Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Saya Bang Peri. Saya penyuluh KB Kota Bontang. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang berbagai alat dan obat kontrasepsi ya. Sekarang saya sudah bawa ininya, modulnya ya, alat peraga. Nah, ini modul untuk alat kontrasepsi. Jadi kita akan mengenal sedikit tentang kontrasepsi. Ya, kontrasepsi itu ada bermacam-macam, mulai dari pil, suntik, kondom, spiral, implan. Ya, jadi kita buka. Ya, kita akan jelaskan satu-satu. Nah, pil. Nah, bentuknya seperti ini pil ya. Ini ada modelnya dua macam, tapi isinya sama. Nah, pil itu ada bermacam-macam juga. Ada yang pil kombinasi. Kombinasi itu rata-rata seperti ini. Ada juga yang untuk kecantikan. Sekarang ini udah modern ya, ada banyak untuk pil kecantikan. Mereknya juga ada, tidak perlu saya sebutkan. Nah, terus kondom. Kondom apalagi lebih banyak. Sekarang apalagi lebih banyak kondom berduri. Sampai ada kondom getar juga. Tapi yang kita tampilkan ini adalah kondom yang dari pemerintah, khususnya BKKBN ya. Kondom, nah seperti ini gambar kondomnya. Teman-teman ya, saya lihat ya, kondom seperti ini. Dan ada suntik. Nah, suntik ini ada dua model. Ada yang 1 bulan yang warna hijau, ada yang 3 bulan. Tapi ini hanya warna aja. Tapi sekarang ini sama. Yang 3 bulan maupun yang 1 bulan, volume isinya itu sama. Kalau dulu yang 3 bulan itu isinya lebih banyak, bisa 3 cc. Nah, kalau sekarang rata-rata 1 cc. Itu ya. Tapi dia disuntik. Suntik ya biasanya di pantat, biasanya ya, pantat ibu. Nah, ini spiral. Spiral dengan cover T itu sama, itu sebutnya IUD. Itu dipakai selama 5 tahun. Ya, dipakai selama 5 tahun ini untuk mengatur jarak anak yang pertama dan anak kedua, idealnya ya sini 3 sampai 5 tahun. Nah, tapi kalau untuk yang spiral ini dua ini ya, teman-teman boleh lihat seperti ini ya. Ya, ini itu 5 tahun. Ada juga yang di bawah. Nah, ini susuk implan namanya. Implan ini digunakan biasanya di lengan ibu. Nah, tangan mana yang biasanya yang tidak atau dikurang dalam melakukan pekerjaan? Biasanya kiri. Nah, maka kiri yang dipasang di sini dua. Nah, kalau sekarang itu implan ini, susuk ini hanya ada 1 batang. Kalau yang ini kan produk lama nih ya, 2. Sekarang hanya 1 batang dan itu lebih mudah untuk pemasangannya ya, teman-teman ya. Nah, ini alat suntik. Alat suntik ini bisa untuk ini suntik KB ya, bisa juga saat melakukan ini pembedahan. Ini selama 3 tahun dipasang di lengan yang kurang dalam beraktivitas ya. Jadi tinggal pilih, ibu mau pilih yang mana kan. Tapi kalau saran saya, kalau untuk mengatur jarak kehamilan dan kelahiran, itu gunakanlah yang MKJP. MKJP ini yang 5 tahun dan yang 3 tahun. Ya, yang 5 tahun dan yang 3 tahun. Yang 3 tahun susuk implan gitu ya. Nah, ada berkaitan dengan IUD. IUD itu berkaitan dengan menstruasinya. Biasanya dalam pemakaian IUD itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu haidnya itu lebih lama dibanding sebelumnya. Karena apa? Karena ada benda asing yang masuk ke dalam rahimnya si ibu, sehingga gesek dan menimbulkan pendarahan. Tapi kan itu normal. Biasanya kalau dia mensnya 1 minggu, dia bisa sampai 10 hari gitu, atau bisa juga 2 minggu. Itu durasi yang normal dan tidak jadi masalah gitu ya. Kalau yang lainnya seperti pil, suntik, implan, ini sifatnya masih hormon. Kalau ini bukan hormon ya, ini bukan hormon gitu. Jadi pengetahuan dasar tentang alat-alat kontrasepsi yang dasarnya kita sudah tahu ya. Nah, karena kita membahas ini saja, kalau ini metode jangka pendek yang di sini ya, metode jangka pendek, maksimal lamanya dia hanya 3 bulan penggunaannya. Nah, kekurangannya pada pil itu adalah ketika dia tidak lupa untuk minum dalam 1 hari, ya sudah jadi dia, maka si ibu akan hamil kalau dia berhubungan ya. Suntik begitu juga, kalau dia telat
sampai 2 hari, kemungkinan nanti bidannya juga nggak mau suntik kembali. Karena apa? Karena pasti udah jadwal sudah tidak teratur dan telat. Karena bidan juga biasa tidak mau tanggung resiko. Ya, makanya dianjurkan untuk alat kontrasepsi modern seperti ini, ya, yang 3 tahun dan yang 5 tahun, supaya ibu atau keluarga dan bapaknya khususnya bisa fokus dalam keluarga, dalam pendidikan anak, dalam pengasuhan anak, dalam memberikan gizi yang baik pada anak. Apalagi kalau dia sudah punya anak lebih dari 3, nah itu sangat beresiko sekali untuk ibu melahirkan. Apalagi ibu di usia yang sudah masuk di 4T. 1, T pertama itu terlalu muda, yang terlalu muda untuk melahirkan. Yang kedua, ibu terlalu dekat, jarak kehamilan pertama dengan yang kedua hanya 1-2 tahun. Nah, terus yang ketiga, usia ibu terlalu tua, lebih dari 35 tahun ke atas. Nah, itu beresiko ya untuk terjadi pendarahan. Dan yang terakhir, terlalu banyak. Kalau sudah terlalu banyak, khawatir nanti terjadi pendarahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saran saya, ibu kalau untuk mengatur jarak kehamilan dari anak pertama dan anak kedua, baiknya IUD atau paling tidak implan, ya, supaya ibu dan bapak bisa fokus dalam pengaturan gizi, dalam pengaturan pendidikan dan kesehatan. Dan kita sebagai kepala rumah tangga pun bisa fokus dalam mencari pekerjaan, sehingga pekerjaan yang tadi kita fokus itu menjadi berkah buat kita dan keluarga. Ya teman-teman, mungkin dari sini saja kita sudah cukup jelas ya penjelasan saya. Kalau sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh masuk di kolom chatnya kita, nanti kita akan balas ya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat ibu dan bapak sekeluarga. Mudah-mudahan keluarganya sehat selalu dan selalu berkah. Jangan lupa sayang anak, karena anak adalah buah hati kita yang tidak ada bandingannya. Anak adalah anugerah. Jadi jangan kita berpikir anak adalah bencana buat kita, tapi anak adalah penerus generasi kita yang bisa menjadikan keluarga bisa lebih baik daripada sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh KB.